Tunggu sebentar. Kamu? Iya kamu. Kamu pernah gak sih ngerasa kalau akhir-akhir ini kok kayak terasa panas banget? Terus lu mikir, kenapa? Atau kok bisa sih akhir-akhir ini kerasa panas banget? Gila. Padahal dulu gak sepanas ini. Jadi kenapa bisa kok seperti ini? Kok bisa sih? Nah, mungkin itu karena terjadinya sebuah perubahan iklim yang membuat akhir-akhir ini itu terasa sangat panas. So, kalau kamu nggak ngerti, mari sini saya jelaskan apa itu perubahan iklim. Senangkep gue. Oke, kalau begitu mari kita bedah satu persatu. Iklim adalah kondisi cuaca rata-rata di suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu yang panjang. Perubahan adalah proses atau keadaan status ke keadaan status yang lain yang berbeda. Jadi, perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca yang dalam kurun waktu periode waktu yang sangat lama, baik yang terjadi secara alami atau oleh perbuatan manusia. Berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan iklim, itu terjadi persebaran kejadian cuaca yang rata. Iklim sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, seperti iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Jadi bisa dipahami kalau iklim itu intinya adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca yang sangat lama. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai gejala dari perubahan iklim serta dampak dari perubahan iklim. Berikutnya di sini saya akan membahas gejala-gejalanya. Yang pertama, peningkatan suhu rata-rata bumi yang diakibatkan oleh yang pertama, ada pembusukan sampah organik. Kedua, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya gas CFC sendiri dapat ditemukan pada alat-alat pendingin seperti kulkas ataupun AC. Oke, yang berikutnya ada penggunaan alat transportasi yang menghasilkan beberapa gas-gas kimia seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, belerang oksida, dan juga hidrokarbon serta beberapa partikel lainnya. Kemudian ada deforestasi atau ya baca sendirilah ini. Oke, berikutnya ada gas industri. Lalu juga ada peternakan dan pertanian yang mungkin mirip seperti alat penggunaan transportasi tadi, menghasilkan gas metana. Oke, yang kedua, ada peningkatan suhu permukaan air laut. Yang ketiga, mencairnya luasan es permukaan bumi dan kenaikan permukaan air laut. Berikutnya nomor 4 adalah perubahan pola cuaca ekstrim. Di sini ada beberapa poin yang mungkin saya bisa jelaskan. Pertama, El Nino. El Nino adalah proses terjadinya peningkatan temperatur atau suhu air laut di permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah yang dapat berdampak pada terganggunya iklim secara global. Kemudian ada La Nina. La Nina merupakan kebalikan dari El Nino, yaitu ketika suhu atau temperatur air laut di permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur tengah menjadi dingin, kemudian netral. Netral merupakan kondisi ketika temperatur atau suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis umumnya mendekati rata-rata. Oke, setelah saya membahas mengenai gejala perubahan iklim, berikutnya saya akan membahas mengenai dampak perubahan iklim. Yang pertama, dapat menimbulkan cuaca ekstrim, seperti banjir, kemarau, kebakaran hutan, serta beberapa yang lainnya. Kemudian, punahnya spesies flora dan fauna, seperti saya nggak bisa jelasin semua karena emang bingung, jadi lihat aja di sini. Oke, berikutnya menurunnya tingkat kesehatan manusia serta imun manusia. Yang berikutnya mencairnya es di kutub yang mengakibatkan meningkatnya volume air laut, kepunahan hewan laut, serta cuaca yang menjadi tidak menentu. Berikutnya
berkurangnya lahan pertanian disebabkan mungkin seperti kemarau yang berkepanjangan serta banjir secara terus-menerus. Oke, jadi setelah kita mengetahui dampak dari perubahan iklim, berikutnya saya akan memberikan beberapa solusi dari perubahan iklim. Antara lain sebagai berikut. Oke, itulah tadi pembahasan seputar perubahan iklim, mulai dari pengertian, gejala, dampak, serta solusi. Jadi saya akhiri dulu video ini sampai di sini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang relevan di telinga. Dan saya sebagai selaku orang yang mengedit, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri sampai di sini dulu. Lalu saya akan memberikan video perkenalan karena tadi lupa saya kasih. Oke, saya pamit undur diri. Wassalam.